Permendak 31 2023 merupakan penyempurnaan Permendak 50 tahun 2022 tentang perizinan berusaha, ya, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang merupakan amanat Presiden kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi UMKM untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri. Jadi selama ini kan perkembangan perdagangan sistem platform digital ini begitu cepat, sehingga ada beberapa yang belum diatur, belum ditata, gitu. Nah ini kita tata, kita atur. Kalau ada beberapa negara lain kan melarang, kita tidak. Kita mengatur agar bukan persaingan bebas, tetapi persaingan yang fair dan adil. Bukan bebas, tapi fair dan adil. Itu anunya, titik garis besar, garis tebalnya. Revisi Permendak 50 2020 dilatar belakangi oleh ada beberapa isu penting. Ada peredaran barang di platform perdagangan melalui sistem elektronik. Masih banyak yang belum memenuhi standar baik SNI maupun standar lainnya. Misalnya kalau offline itu, kalau beauty harus ada POM-nya, harus ada SNI-nya. Kalau makanan harus ada izin halalnya dan lainnya. Yang lainnya tidak, tentu ini enggak fair, ya. Satu diberlakukan, satu tidak, gitu. Ada juga persaingan yang kurang adil, kurang fair, soal harga dan lain-lain, ya. Ya tentu juga pemerintah dimanapun di seluruh dunia tentu juga akan melindungi UMKM dalam negerinya, itu mesti, ya. Kesetaraan dalam persaingan usaha. Nah, jangan sampai ada satu media sosial dia menjadi e-commerce juga, transaksi juga, jadi toko juga, gitu. Seperti perbankan juga, semua dikuasai oleh satu. Dan ada, jangan lupa ada namanya perlindungan terhadap data pribadi, ya. Saya diskusi dengan Menteri Perdagangan Amerika, itu sangat dilindungi mengenai kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu kalau kita punya data, tidak boleh semua dipergunakan untuk apapun, nggak bisa. Nah ini juga kita mengatur itu. Berkembangnya model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik yang berpotensi tentu mengganggu ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan data atau yang proses media sosial tadi yang saya sampaikan, ya. Tujuan penyusunan revisi Permendak 50 2020 ini, revisi menjadi Permendak 31 2023, menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, ya, bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Di Tiongkok saja, ya, perdagangan offline itu tidak terganggu dengan adanya platform digital, nggak terganggu. Justru dia mengembangkan pasar baru, yang baru, hampir 50% sekarang. Data-datanya kemarin dipaparin oleh teman-teman waktu kita ke sidang kabinet, itu tidak mematikan usaha offline-nya yang lain. Justru saling mendukung itu. Jadi tidak jadi win-win. Nah, kalau kita kan ada yang hidup, ada yang banyak berkembang, ada yang mati, nggak boleh begitu. Itu di Tiongkok itu. Mendukung pemberdayaan UMKM serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, meningkatkan perlindungan konsumen, penting sekali. Barang yang dibeli itu, kalau elektronik harus ada SNI-nya, kalau makanan tentu harus ada sertifikatnya, kalau beauty juga harus ada izinnya, jangan sampai nanti udah dipakai orang mukanya botol totol gitu atau terus tumbuh jerawat, siapa yang jamin? Itu kira-kira. Pengaturan utama, yang pertama mendefinisikan berbagai model bisnis penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari marketplace hingga social commerce.
Nah, dengan demikian pembinaan pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait pemenuhan kewajiban baik perizinan, perpajakan, ketentuan perdagangan lainnya. Kalau kemarin nggak diatur, ini ditata. Ya. Pengaturan mengenai social commerce, yaitu penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu atau pasal tertentu yang memungkinkan pedagang dapat memasang penawaran barang atau jasa. Nah, jadi social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi social commerce, nggak bisa. Harus pisah, betul-betul terpisah. Tidak boleh mempergunakan data orang ini untuk dagangan, nggak boleh. Dan social commerce dia boleh iklan seperti TV. Nah, TV itu dia iklan boleh, promosi boleh, silahkan. Tapi tidak boleh transaksional. Nggak boleh buka toko, nggak boleh buka warung, nggak boleh jualan langsung. Kredit apa nggak boleh di situ. Ya, promosi boleh. Seperti media TV. Ya, artinya tidak diperkenankan transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran atau promosi barang dan jasa. Jadi transaksional langsung nggak bisa. Tidak diizinkan dalam Permendak, diatur Permendak 31 tahun 2023 ini. Dalam menjaga persaingan yang sehat, penyelenggara PMSE ini, ya, termasuk social commerce, diwajibkan untuk memastikan tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana PMSE dengan sistem elektronik yang digunakan di luar sarana PMSE. Jadi saudara pun yang sekarang e-commerce Anda bisa jadi media sosial kan? Ini dipisah, satu yang berbeda. Tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunaannya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan yang berafiliasi dalam sistem elektroniknya. Jadi kalau saya media sosial nggak boleh pakai data orang untuk hal-hal yang lain. Yang berikutnya, penetapan harga minimum sebesar $100 per transaksi. Ya. Barang asal luar negeri. Nah, kalau bukan boleh, bebas saja silahkan berapa aja. Ya. Yang diperbolehkan langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce yang memfasilitasi perdagangan lintas negara atau cross border. Jadi nggak bisa lagi kecil-kecil, $1, setengah dolar. Jadi satu transaksi mungkin isinya berapa banyak nggak apa-apa, tapi ada nilainya. Kewajiban bagi pedagang dan platform e-commerce untuk menayangkan dan memperdagangkan bukti pemenuhan standarisasi barang, antara lain nomor pendaftaran barang atau sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan barang jasa yang telah diberlakukan sesuai dengan standar kita. Jadi kalau makanan ada sertifikat yang berlaku apa, itu harus memenuhi. Nah, jadi razia itu tidak hanya di toko offline. Oh, ini barangnya halal apa enggak? Ini apa gitu ya? Ada izin POM-nya atau tidak? Tapi yang online tidak. Itu tentu tidak adil. Gitu. Jadi diperlakukan sama. Ada hal itu sudah. Nomor registrasi barang, keamanan, keselamatan, kesehatan. Ada juga yang menyangkut climate, lingkungan, mungkin lingkungan hidup seperti barang-barang furniture gitu. Nomor izin, nomor registrasi, nomor sertifikat produk kosmetik, obat-obatan, makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga yang lain negeri harus mendapat persetujuan dulu. Kalau beauty harus ada POM-nya. Nggak bisa langsung jualan merek apapun di sini, nggak bisa dong. Kita kan negara berdaulat gitu. Nggak bisa. Ya, jual kosmetik dari mana-mana datang seenaknya ya nggak bisa. Harus melalui kita aja mau ngirim buah tropis, bodoh. Syaratnya minta ampun panjang sampai sekarang nggak berhasil. Mau ngirim mangga ke Jepang sampai hari ini nggak bisa. Persyaratannya ketat sekali sampai hari ini. Jadi teman-teman biar tahu juga.
Mau ngirim salak ke Tiongkok sulitnya minta ampun. Gitu. Oh kita kok nggak diatur terus apa? Ini kita atur, kita tata. Yang terakhir, larangan bagi marketplace dan social commerce bertindak sebagai produsen, jangan diborong. Dia kan platform digital, jangan sampai jadi produsen juga. Atau media saya misalnya TV terus jualan juga, punya merek juga, oh nggak bisa begitu. Nah, dia platform digital, e-commerce maupun social commerce tidak bisa jadi produsen. Nah, ini ada apa namanya yang hadir kan, ada teman-teman yang dari e-commerce ini apa namanya? Iya apa enggak itu? Ada Shopee, ada apa lagi? Tokopedia. Enggak bisa dong jual teh botol merek Tokopedia, ya enggak begitu. Kalau mau jadi produsen ya izinnya produsen pabrik, itu nggak bisa jadi produsen sekaligus, ya kan? Misalnya bedak merek apa, Shopee ya nggak boleh. Nah, itu yang jadi semua diborong itu, jadi pemborong nggak bisa diatur sekarang ditata. Itu kira-kira aturannya. Nah tindak lanjutnya gimana? Hari ini termasuk bagian dari sosialisasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman atas berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendak 31 2023. Pengawasan terhadap sistem elektronik secara terpadu melalui tim pengawas cyber yang beranggotakan berbagai kementerian lembaga, Kemendek, Kemenku, Kemenpo, Kemenkop, UMKM, Kemenprin, BPOM dan lain-lain. Ada satgasnya nanti. Gitu. Pembinaan pelaku usaha sebagai upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui kegiatan promosi event online maupun online, pelatihan bagi pelaku UMKM secara sinergi bersama seluruh pihak terkait. Ini saya sudah minta juga teman-teman dikirimi surat semua yang usaha di bidang ini. Selain kita sampaikan secara press conference hari ini, mendengar langsung, tolong disurati. Karena Permendak ini sudah diundangkan, sudah berlaku. Nah, saya minta semua pihak mematuhi untuk apa? Agar ekosistem usaha di bidang platform digital ini bisa berkembang dengan baik, tapi win bagi semua pihak. Gitu. Tidak mematikan satu dengan yang lain. Nah tentu kalau setelah disurati diberikan informasi seperti ini, sosialisasi yang minggu depan saya kira udah beres. Kalau masih melakukan tentu ada tahapan-tahapan. Pertama tentu akan diperingatkan. Ya, kedua ada langkah berikutnya, undang-undang saya lupa apa tuh yang kedua. Yang ketiga kalau tidak juga ya dicabut izinnya. Gitu. Kan harus jelas tegas. Agar sekali lagi tujuan pemerintah itu untuk terjadi sinergi ekosistem yang positif di bidang ini, usaha ini. Jangan sampai ada usaha tetapi membuat resah, merugikan yang lain, gitu. Oleh karena itu ini harus kita kerjakan, kita lakukan Permendak 31 2023 ini agar ekosistem usaha ini terus berkembang, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Saya kira begitu. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.